Yang paling ganteng dulu. Jadi motivasi awal itu mungkin karena magang itu merupakan mata kuliah wajib di ilmu komunikasi. Termotivasi dari itu, kemudian melihat juga teman-teman yang mengikuti program MBKM, terutama program pertukaran mahasiswa. Mikir kok enak ya mereka kesana kemari antar pulau bisa jalan-jalan, kemudian nggak mikirin uang transportasi, itu semua ditanggung. Kemudian apalagi magang ada uangnya, ada bantuan biaya hidup. Selamat datang di Rollin Ngobrol Infinity. Oke, sahabat ngobrol, hari ini kita akan kedatangan nih teman ngobrol kita. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau kata salah satu dosen ini merupakan mereka adalah pejuang. Pejuang yang membantu akreditasi prodi. Kenapa? Karena mereka ikut program yang menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan dari prodi, yaitu IKU gitu. Jadi kita akan ngobrol sama teman ngobrol kita yang baru saja menyelesaikan program MBKM mereka, yaitu program MSIB. Siapa sajakah mereka? Nah, mereka adalah yang pertama ini adalah seorang cewek cantik yang luar biasa ya, cantik ya. Selamat datang Kakak Indri. Kakak Indri ini kemarin magang di PT Sumber Alvaria Trijaya. Jadi ini adalah perusahaan punyanya Alfamidi. Alfamart lebih tepatnya. Oke, Alfamart. Iya. Berarti seluruh Alfamart yang ada di Indonesia, iya, ya ini pusatnya iya, gitu di PT ini. Jadi kalau teman-teman yang biasanya belanja di Alfamart, ini yang punya nih. Iya. Lebih tepatnya perusahaan menaungi Alfamart. Oke, ini adalah perusahaan yang menaungi Alfamart. Iya. Oke, selanjutnya teman ngobrol kita yang kedua, yang paling ganteng sendiri hari ini ya. Dia fresh from the Bakpia Patok ya. Aduh. Ini adalah Kakak Syakir. Kakak Syakir. Halo Kak. Oke, Kakak Syakir kemarin magang di PT Gemilang Media Wisatama, atau lebih dikenal itu Travel System. Oke, ini adalah perusahaan ya? Iya, jadi masih startup sih, startup yang bergerak di bidang pariwisata berkelanjutan, tur dan konsultan pariwisata. Di mana itu dia? Di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, itu makanya saya bilang dia fresh from the Bakpia Patok. Jadi dia baru diimport langsung dari Jogja. Jadi baru saja menyelesaikan. Kalau Kakak Indri kemarin? Saya kemarin dapat di cabang Makassar. Oh, berarti dari PT Alfajaya ini Iya. Beberapa cabang ya? Iya, kantor pusatnya itu PT Sumber Alvaria Trijaya, pusatnya di Jakarta. Terus Alfamart itu punya cabang-cabang di setiap kota. Oke. Dan kebetulan kemarin lolosnya di Makassar. Itu pilih sendiri atau Iya, gimana? pilih sendiri. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol sama teman ngobrol kita nih tentang bagaimana sih program MSIB, magang dan studi independen bersertifikat, dan juga bagaimana prosesnya, bagaimana perasaannya selama di sana. Kita akan ngobrol di podcast hari ini. Oke? Yang ini kalau nih kakak-kakak nih kemarin sempat ikut magang, itu sebenarnya apa sih motivasinya ikut MSIB? Program MSIB siapa nih, Kak Syakir atau Kak Indri? Oke. Yang paling ganteng dulu. Ya, jadi motivasi awal itu mungkin karena magang itu merupakan mata kuliah wajib di ilmu komunikasi. Termotivasi dari itu, kemudian melihat juga teman-teman yang mengikuti program MBKM, terutama program pertukaran mahasiswa. Mikir kok enak ya mereka kesana kemari antar pulau bisa jalan-jalan, kemudian nggak mikirin uang transportasi, itu semua ditanggung. Kemudian apalagi magang ada uangnya, ada bantuan biaya hidup. Itu kemarin 2,8 juta kalau nggak salah ya, 2,8 juta per bulan. Ya, lumayan lah itu. Lumayan lah untuk hidup di sana, masih bisa lah tercover semuanya. Kemudian itu peluangnya juga besar. Kemudian kapan lagi bisa apply di beberapa perusahaan ternama, itu seperti tadi Indri di Alfamart dan segala macam. Itu kan pastikan kalau kita bilang itu orang-orang tahu, oh magangnya di sini, siapa sih yang nggak tahu itu. Mungkin itu sih yang pertama. Kemudian ya masih banyak lagi mungkin kayak Indri biasa. Jadi motivasinya itu selain karena pengen dapat pengalaman ya tadi ya, lihat enak nih kayaknya jalan-jalan. Ini motivasinya ini adalah kesenangan dunia, oke? Oh iya, ada satu lagi Kak, ingin naik pesawat gratis. Oke. Itu juga salah satu motivasi nih. Iya, karena belum pernah kan. Belum pernah. Jadi ini pertama kali naik pesawat dibayarin lagi ya. Oke. Kalau Kak Indri sendiri?
kemarin bagaimana motivasinya apa? Oke, kalau saya sebenarnya hampir mirip sama Kak Syakir. Cuman itu pertama kali berawal dari kefomoan. Namanya juga generasi milenial. Kalau lihat orang kayak di TikTok, lagi scroll TikTok, kayaknya seru sekali ikut magang. Apalagi kalau di TikTok itu orang lagi gencar-gencarnya buat upload konten a day in my life. Kayak, ternyata kalau di dunia kerja begini ya. Jadi kayak lagi FOMO-FOMO-nya. Terus tiba-tiba kayak, kenapa tidak daftar magang Kampus Merdeka saja? Lumayan benefit yang dapat, selain saya bisa ikut seperti orang-orang, saya dapat benefit bisa ketemu orang baru tentunya, relasi baru yang kayaknya tidak akan saya dapat kalau saya cuma stuck di kota saya sendiri. Terus kemudian itu juga seperti Kak Syakir bilang tadi, dapat perjalanan gratis, bisa keliling-keliling, dibiayai pemerintah, dan dapat uang saku. Saya hanya butuh siapkan beberapa dokumen dan siapkan diri saya tentunya. Jadi kayak, wah, kapan lagi ada kesempatan gini, kenapa tidak manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan melewatkan kesempatan. Ini quote kita di 2023. Iya, di awal 2023. BTW sebelum kita lanjut, saya mau memperlihatkan ini adalah studio podcast kita hasil renovasi. Ini adalah podcast terbaru hasil renovasi, luar biasa kan ya. Berarti ini videonya pertama kali. Ini video pertama kali nih. Ini perdana berdua. Ya. Perdananya di 2023, wajah kalian berdua terpampang di podcast Ilmu Komunikasi. Oke. Nah, bagaimana sih proses kemarin dari awal pendaftaran sampai kalian selesai? Sekarang ini sudah menyelesaikan program itu selama 1 semester gitu. Gimana prosesnya kalian dari awal? Siapa dulu? Indri deh. Kalau proses pertama itu seperti saya bilang tadi, berawal dari kefomoan, akhirnya kayak coba-coba search apa itu sebenarnya magang Kampus Merdeka. Nah, kemudian pas buka laman Kampus Merdeka kan ada pilihan kayak banyak program studi independen, kampus mengajar, magang. Nah, langsung tertarik ke magang. Kemudian di situ kan ketika kita buka opsi magang banyak pilihan. Nah, di situ ada kayak laman pencarian yang terdiri dari kata kunci, jabatan, tipe, sama lokasi yang kita mau pilih. Karena saya suka sekali bermain sosial media, kata kunci yang saya pilih situ sosial media spesialis. Maka langsung muncul. Di situ banyak sekali yang saya apply kayaknya lebih 10 perusahaan. Terus sempat lolos sampai wawancara di 3 perusahaan dan yang tembus itu di Alfamart. Untuk dokumen-dokumennya, alhamdulillah pengurusan di kampus dimudahkan, jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya sih. Untuk dokumennya gitu. Kalau Kak Syakir ada yang mau ditambahkan, mungkin ada dokumen-dokumen khusus yang harus dilengkapi gitu? Iya, jadi sebelum kita daftar itu kan kita kan masih baru kan, masih pertama kali ikut ini program MBKM. Tentunya harus punya akun dulu Kak. Akun MBKM ya. Akun MBKM. Jadi nanti di akun itu kita bisa lihat semua program-programnya seperti pertukaran, magang juga demikian seperti itu. Kemudian kita carilah info-info tentang magang, kapan pendaftarannya, kapan wawancaranya, kapan seleksi berkasnya. Nah itulah lihat sesuai dengan kata kunci, karena saya juga ingin linear dengan ilmu komunikasi, jadi saya lihat-lihat tulislah kata kuncinya ilmu komunikasi. Nanti kan langsung muncul semua. Kalau pengen lebih tahu lebih banyak, scroll aja dari semua posisi ke bawah, karena kemarin itu hampir sekitar 1000 lebih posisi dari berapa ratus perusahaan. Dan saya mendaftar itu sekitar 50 posisi kalau nggak salah. Sudah karena kan itu kan saking effortnya, sudah seleksi berkas di beberapa perusahaan, lolos berkas, kemudian wawancara. Yang pada sampai di tahap wawancara berapa perusahaan? Wawancara itu 5 atau 6 kalau nggak salah Kak. Karena kan sebelum wawancara itu kita dikasih tugas dulu. Dikasih tugas, nanti tugasnya itu dipresentasikan pas wawancara. Jadi kayak model mini project gitu ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan selama proses magang gitu. Kayak misal kemarin itu ada di salah satu perusahaan yang saya mendaftar di bagian editor foto dan video. Nah, kita disuruh membuat tugas dalam 1 hari, foto dan video. Nanti kira-kira fotonya ini dibuat seperti apa, videonya dibuat seperti apa, itu yang kita presentasikan ke pihak HRD-nya mereka seperti itu. Ada yang di wawancaranya secara personal, by one di Zoom, ada juga yang fokus group discussion. Jadi banyak, jadi dari semua teman-teman yang mendaftar itu diseleksi oleh orang di perusahaan seperti itu. Kalau untuk dokumen-dokumennya apa aja tuh yang harus disiapkan? Jadi untuk dokumen awal ketika membuat akun mungkin NISN, kemudian kelengkapan berkas, seperti membuat akun biasa lah, gitu, akun LMS seperti itu juga kita dibutuhkan apa semua data-datanya, cukup mudah, kartu keluarga, orang tua, apalah segala macam, KTP. Kemudian kalau sudah membuat akun, itu kita harus mengupload surat rekomendasi dari universitas, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak, kemudian CV yang paling utama kalau magang,
Dan yang terakhir itu transkrip nilai dengan dokumen tambahan. Transkrip nilai dari sampai semester 5 ya? Sampai semester 5. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa program MSIB ini dilakukan di semester 5. Jadi minimal semester 5 sampai semester di atas. Kalau semester di bawah semester 5 itu belum bisa ikut program MSIB. Dan untuk di Universitas Tadulako sendiri untuk mendapatkan surat rekomendasi, sekarang ada yang namanya akun si tampan gitu. Jadi nanti bisa dilihat si tampan si tampan ya si tampan itu nanti akan kelihatan. Kita akan disuruh mengisi form seperti Google Form gitu. Form nanti akan keluar dia punya surat rekomendasi. Jadi rekomendasinya langsung dimudahkan dari situ, itu dari pihak universitas ya. Untuk program untuk akun MBKM sendiri nanti kalian bisa cek kelihatan itu akun MBKM. Untuk bisa pendaftaran juga di situ kelihatan akan program-program apa yang sudah terbuka ya gitu. Betul. Untuk program MSIB sendiri kemarin kalian yang ikut angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Dari komunikasi itu ada berapa orang? 15 lebih kayaknya Kak. Lebih. Oke, Karena lumayan kami sih. ada grup khusus anak magang doang itu sekitar itu deh. Lebih dari 15 orang yang program ikut program MSIB. Dan ada yang ke Jakarta, Jogja, Makassar, kemana semua? Ada yang di Palu juga. Ada yang di Palu juga. Jadi seperti Indri tadi ya, Kakak Indri tadi, dia memilih nih misalnya lokasi penempatannya di mana gitu. Di dalam itu memang ada pilihan ya. Kalau di Alfamart sendiri karena di banyak Alfamart itu kan terdiri sudah ada di 32 kota. Jadi setiap kota itu butuh intern, anak-anak magang. Jadi kalau misalnya domisilinya terdekat merasa di Makassar, di situ saja kayak saya kemarin. Karena kalau kayak saya rasa untuk jauh-jauh saya belum mampu dan orang tua saya kayak tidak mengizinkan pasti. Jadi kayak paling terdekat Makassar. Sebenarnya di Palu ada yang buka, tapi itu Alfamidi. Oh gitu. Jadi beda ya Alfamart. Beda. Jadi mungkin beda perusahaan, beda pengembang gitu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang saya mau ikut program MSIB tapi saya nggak mau keluar kota nih, boleh ya memilih. Berarti ada pilihannya di situ ya. Pilihan yang cabangnya di mana, di Palu misalnya seperti itu. Nah, untuk benefit nih, apa nih yang kalian dapatkan selama ikut program MSIB? Siapa nih? Siapa yang duluan? Oke. Benefit sebenarnya sudah sempat saya dengan Syakir ucapkan beberapa kali. Selain benefit seperti dari materi, uang saku bulanan selama 5 bulan berturut-turut kalau program magang 2.800.000 kali aja ya, tuh. alhamdulillah lah. Kalau ditabung lumayan. Terus kita dapat sertifikat tentunya yang akan berguna sekali ke depannya nanti kalau kita sudah lulus. Kemudian dapat relasi baru ini saya rasa yang paling terpenting karena kalau kita relasi baru itu akan berguna sekali ke depannya kalau misalnya kita lulus. Kayak kemarin saya sudah selesai magang kan dibilang kalau butuh sesuatu bisa hubungi saja kami, akan ada karena memang dijanjikan dari pihak kampus Merdeka itu ada beberapa persen kuota untuk alumni untuk bisa mendaftar dan kerja di tempat mereka perusahaan magang. Luar biasa. Gitu. Jadi kayak kasih peluang ya. Karena kita kan sudah orang-orang kantor perusahaan itu sudah mengerti kinerja kita bagaimana, sudah melihat secara langsung dan kita sudah kayak tahu bagaimana sistem kerja di dalamnya. Kemudian selain itu ini sih kayak merasakan bagaimana itu namanya dunia kerja, betul-betul dunia kerja yang harus bangun jam 8, harus sampai di kantor sebelum jam 8 karena kalau di Alfamart setiap pagi ada briefing 15 menit. Terus pulang setiap jam 5, pulang kayak sudah rasa capek sekali kan. Kalau di kuliah palingan kayak tidak full dari jam 8 sampai jam 5. Masih ada istirahat-istirahatnya ya. Masih ada kayak kongko-kongko sama teman-teman. Kalau di dunia kerja kayak betul-betul keluarkan effort yang besar sekali untuk bisa menampilkan yang terbaik. Kemudian juga selain itu ini sih Kak, saya bertemu banyak-banyak. Kalau tadi relasi kan, relasi dari kantor saya ketemu banyak karena kita di 32 cabang, jadi kita punya grup WA dan sering Zoom meeting sama teman-teman cabang lain. Jadi kayak wah, teman-teman di kampus-kampus lain itu begini ya karakternya. Jadi kayak bersyukur sekali bisa ikut kampus Merdeka ini magangnya. Oke. Dapat pacar nggak selama magang? Ini adalah salah satu benefit yang mungkin ada yang namanya cinlok ya. Kalau cinta lokasi di lokasi syuting, ini cinta lokasi di lokasi magang ya. Siapa tahu kan ketika Zoom itu kan kayak quote kayak ini ya pepatah ya. Karena terbiasa ya, ala bisa karena biasa, dari mata turun ke dompet. Aduh. Kalau Sakir, gimana Kakak Sakir kemarin? Apa benefitnya selama ikut program MSIB? Kurang lebih sama seperti yang disebutkan Kak Indri tadi, itu relasi terutama karena kita bisa tahu bagaimana sifat-sifatnya teman-teman. Oh ternyata
teman-teman di Jawa itu cara belajarnya itu mereka begini, teman-teman yang dari luar, karena ada juga yang dari Kalimantan, kemudian dari Batam itu paling jauh kemarin saya, ada juga dari Makassar, dari Palopo, dari Manado. Jadi kita juga di sana punya grup khusus anak-anak Sulawesi. Jadi kalau kayak kan di sana kan ngomongnya kan bikin dui bareng. Ngomongnya kan aku apalah segala. Saya bilang, kau kalau aku melihat orang di sini terus pakai aku saya ngomong gitu kan. Ada dari Makassar sudah keluar semua logatnya, jikinya itu apa semua sudah keluar, orang Manado dengan yang orang pe apa begitu, pangan komunikasi lintas budaya ya. Jadi kita sudah punya jadi kalau mau keluar enak kan, yuk gini karena kantorku itu tidak terlalu yang kayak budak korporat banget, jadi kita sesuaikan dengan bagaimana keputusan mentor, karena kantor kalau menampung mahasiswa magang sekitar 120-an itu nggak cukup. Jadi kami itu WFO diwajibkan itu khusus di divisiku, divisi sosial media, itu masuknya dari hari Senin dan hari Jumat. Jadi selain hari itu WFO. itu ya mau WFH atau from anywhere apa segala macam tergantung dengan keputusan mentor. Itu kami juga kalau misalnya tidak bertemu di kantor, itu adakan briefing ya 10 menit 5 menit di Zoom apa yang mau dikerjakan. Nah, kalau untuk pertama kali masuk kantor itu kami langsung menyusun strategic planning, kira-kira untuk akun Instagram ini kira-kira kita mau buat bagaimana ke depannya. Kan selain akun Instagram itu banyak, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, semenjak saya magang di situ, saya pertama kali install TikTok. jadi harus ini adalah salah satu benefit. Iya. Oke, boleh nih TikTokers ya. Silakan follow TikToknya Kak Sakir. Karena kami dituntut itu Kak, selain Facebook Ads, Instagram Ads, kemudian apalagi TikTok Ads, kemudian kami juga di divisi lain itu ada namanya divisi sosio produk, di mana mereka menjual produk-produk mereka itu. Jadi dijualnya lewat itu, live TikTok, apalah segala macam. Jadi ikut live TikTok juga? Enggak, lebih ke operatornya seperti itu. Jadi kami khusus mengurus akun sosial media Instagram Travel System, akun media sosial kantor, dan juga kami juga membuka layanan agensi pengelolaan sosial media manajemen dan sosial media handling. Jadi kemarin kami lebih ke itu sih, lebih ke manajemen sosial medianya. Kira-kira sebulan ini apa semua nih kontennya. Kami juga buat konten pilarnya, ada konten edukatif, konten informasi, apalah segala macam, seperti itu sih. Oke, itu bagus tuh jadi bahan penelitian nih buat adik-adik yang mau cari penelitian nih. Boleh jadi salah satu fenomena ya sekarang itu, bahwa akun-akun itu menjadi salah satu produk, bukan cuma produk sosial tapi juga produk sosial ekonomi dan juga keberlanjutan. Nah, Kakak Sakir sama Kakak Indri selama proses program magang ini itu kalian didampingi DPL dan juga mentor. DPL dari, kalau Kakak Indri DPL-nya dari siapa? Dari mana? Universitas Singkawang. Iya. Jadi ada satu DPL itu untuk berapa mahasiswa? Berapa? Per project. Jadi kalau project social media spesialis Alpha Karir itu satu mentor itu kalau tidak salah kami ada 32 mahasiswa. 30 mahasiswa. Itu mentor. Iya, satu mentor. DPL beda lagi? Enggak, DPL yang itu kalau mentor sendiri di Alfamart itu ada 2. Mentor cabang sama mentor pusat. Oh gitu. Iya. Jadi ada mentor, ada juga DPL. Kalau DPL dari dosen, kalau yang mentor itu yang dari perusahaan gitu. Kalau DPL biasanya ada nggak laporan apa? Kalau Kakak Sakir kemarin DPL-nya dari mana? DPL itu untuk Travel Season sendiri ada 3. Kan kami ada beberapa divisi. Nah, kalau divisi digital itu mentornya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, berarti tiap divisi ya. Jadi DPL-nya itu per tiap divisi. Jadi kalau Kakak Sakir satu DPL atau satu mentor berapa orang? DPL-nya satu aja, kemudian mentornya juga satu. Mentornya itu dari Universitas Atmajaya, Jogja. Oh, gitu. Jadi beda DPL, beda juga mentor. Karena mentor internal kantor, Kak. Iya, kalau mentor memang internal kantor, berarti mereka internal perusahaan toh, tapi kalau yang DPL berarti dari dosen gitu. Satu dosen biasanya berapa mahasiswa? Kalau di Sakir berapa? Kalau di Indri tadi kan ada 30-an, kalau di Sakir 20 lebih, Kak. 20-an hampir lebih. 30 lah, iya. Karena kan 3 divisi yang mereka satu dosen, wah luar biasa. Satu kelas tuh diajar tuh. Nah, untuk laporan-laporan sendiri kalian buat laporan apa? Laporan harian dan laporan mingguan. Logbook ya? Iya. Semua masuk di akun MBKM. Jadi teman-teman kalau yang pengen ikut program
itu semua akun MBKM itu memang harus aktif. Itu syarat utamanya adalah akun MBKM-nya harus aktif. Iya. Dan semua proses itu melalui akun itu ya. Iya. Gitu. Jadi sistem pelaporannya juga di situ. Terus ada laporan akhir. Ada. Laporan akhir ada. jelas. Gitu. Ada jelas ya. Sama ini kalau di Alfamart setiap bulan itu ada namanya review progress sama mentor pusat. Jadi selama 1 bulan itu apa semua yang kita kerjakan, sama kayak kendala yang sedang dihadapi apa saja, itu kita laporkan ke mentor pusat secara Zoom meeting. Setelah itu kayak akan dikasihkan ke depannya kayak begini, kasihkan arahan lebih baik supaya sosial media, karena saya di bagian sosial media Alfa Karir untuk pemenuhan karyawan, jadi kayak dikasihkan tips-tips apa saja yang sebaiknya di-upload untuk Instagram itu. Iya. Oke, saya juga kemarin sempat masuk di ini ya, di grupnya si Alfa gitu. Mereka itu aktif sekali. Jadi mereka melaporkan setiap kegiatan dari mahasiswa. Jadi mahasiswanya kita itu apa yang mereka lakukan selama proses magang itu mereka laporkan di situ, dan mereka beberapa kali ikut Zoom untuk ini, karena untuk program MSIB sendiri itu mereka akan dikonversi ke dalam 20 SKS. Jadi untuk itu makanya mentor maupun DPL itu biasanya komunikasi dengan pihak universitas asal dari atau dosen penanggung jawab dari mahasiswa untuk melihat apa sih sebenarnya yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, berapa bobotnya seperti apa untuk bisa dikonversi ke SKS gitu. Untuk proses konversi sendiri bagaimana Sakir, berapa mata kuliah? 20 SKS ya? Iya, 20 SKS. 20 SKS sekarang sementara proses penilaian. Jadi menurut Anda bagaimana proses konversi ini? Alhamdulillah cukup mudah, karena dari prodi juga informasinya langsung begitu kepada saya, jadi ya ini tinggal diurus, nilainya sudah masuk semua, jadi tinggal menunggu arahan dari Kaprodi. Oke. Kalau di Indri sendiri 20 SKS juga kan? Semua harus 20 SKS. Nah, jadi udah proses konversi sekarang. Karena hanya konversi untuk magang itu sendiri sama beberapa mata kuliah kan yang iya. untuk proses 20 SKS. Ya, jadi ini adalah salah satu juga nih, kayak biasanya teman-teman, jangan nanti kita takut nih gitu konversi. Ternyata di prodi difasilitasi gitu. Jadi fasilitasi untuk konversi ke dalam 20 SKS gitu. Entah itu mata kuliahnya, banyak mata kuliah pilihan dari universitas juga sudah disediakan mata kuliah pilihan. Jadi tenang aja, untuk proses konversi itu tetap dikonversi ke dalam 20 SKS. Nanti tinggal dikomunikasikan ke pihak prodi itu sendiri. Nah, kalau dari kalian nih, kira-kira suka duka proses, ini proses ya, bukan pada saat proses dari mendaftar sampai kalian selesai mendaftar program MSIB. Biar jadi catatan nih, di highlight nih, apa nih yang harus misalnya jadi ini buat teman-teman yang mau mendaftar di MSIB angkatan 4. Batch 4 ini akan dibuka sampai, ini sudah dibuka ya, batch 4 itu sudah dibuka sampai tanggal 20 Januari pendaftarannya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang mau ingin ikut program MSIB, silahkan buka di link MBKM Kampus Merdeka. Ya, Kampus Merdeka di Nasional. Jadi nanti ada deh di sini ditulis nih. Saya belibet gitu. Oke, suka dukanya apa? Selama proses ya. Proses pendaftaran ya. Pokoknya proses dari awal sampai kalian selesai magang. Ada nih di tempat ini nih. Jadi suka dukanya karena kemarin itu sebenarnya mendaftar 2 hati seperti saya bilang tadi. Ini karena FOMO saja. Jadi kayak mendaftar itu sudah betul-betul di akhir-akhir. Itu kalau tidak salah 2 hari sebelum penutupan pendaftaran. Jadi kayak aduh, CV-ku ini kayaknya kurang oke, jadi harus diperbaiki lagi dulu. Terus kayak ke kampus, surat-surat komunikasi dengan teman-temannya. Kemudian kemarin itu juga karena saya lagi ikut program PKMK. Jadi kayak sementara proses mau dekat-dekat dengan deadline untuk PKP 2 penilaian, jadi kayak bagaimana caranya bagi waktu untuk saya mengurus PKM saya untuk penilaian PKP 2 dengan deadline konten yang harus saya upload dengan brief yang lain. Karena kayak saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, sampai di rumah sampai di kosan sudah tepar, kayak sudah tidak tenaga lagi. Tapi saya juga harus berjuang untuk menyelesaikan PKM saya, karena itu kan akan berguna juga untuk saya PKM ya. Jadi kayak aduh, harus bisa mengatur diri sendiri ya, manajemen waktu. Soalnya kalau kita ikut program begini harus kayak tahu mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Jadi kayak pintar-pintar kita mengatur waktu. Sama ini juga sih Kak, karena saya di Makassar, logat saya ini kayak
logat Palu sekali, kental. Dan di Makassar itu orang kayak ada, kalau mau bicara ada penekanan kayak jika. Jadi kalau mau bicara kayak aduh apa yang saya mau bilangnya, adaptasi budaya ya. Kayak kalau di sana, kalau di Palu kan weh kita kesini ayo, kalau di sana mau ke depan, astaga, kayak berpikir dulu kayak dicerna dulu, kira-kira kalau saya mau ajak temanku ke depan bagaimana, kira-kira kalau saya mau chat mentorku pengetikan kata-kata yang sesuai dengan di sini bagaimana. Jadi kayak itu lumayan challenging untuk saya itu sih. Tapi itu adalah itu menjadi salah satu tantangan bagi anak komunikasi, dia harus pintar menempatkan diri gitu. Jadi itu adalah salah satu kunci dari anak komunikasi. Anak komunikasi itu harus apa? Salah satu yang menjadi penanda anak komunikasi itu adalah dia harus pintar menempatkan diri. Salah satunya itu. Gitu. Kalau Syakir sendiri bagaimana? Kalau Suka saya, duka iya. selama dari awal proses sampai Anda nih di sini nih. Pertama kali naik pesawat misalnya apa gitu yang Anda rasakan, mau boarding busnya ketinggalan gitu. Jadi suka dukanya dulu kayak kemarin di sini tuh nggak ada teman, nggak ada teman sama-sama urus program, karena mereka kan juga mungkin mereka belum tahu tentang program MSIB ini, program MBKM. Jadi saya panggil semua teman-temanku yang angkatan 19, ayo ikut itu. Kemarin ada 4 orang, dua gugur karena mereka ada alasan lain. Nah 2 ini berhasil, alhamdulillah. Jadi kita buat grup sama-sama urus di situ. SR-mu sudah selesai belum? Oh belum, ayo sama-sama kita ke rektorat urus ini. SPTJ-mu bagaimana? Sudah atau belum? Oh belum, sudah, kita urus lagi sama-sama. Kemudian bagaimana CV-mu? Sudah, kita ketemu di kos, buat CV apa semua, mau pakai CV ATS atau CV kreatif apalah segala macam. Sudah, buatlah sama-sama. Saya kurang ini, sudah, masukkan saja sertifikat bagaimana sudah. Jadi kita kayak untuk penyemangat lah, karena kalau sendiri itu ogah-ogahan, apalagi ngurusin berkas itu. Jadi kuncinya adalah mencari teman yang sefrekuensi. Karena nunggu minta tanda tangan dari Pak Warek 2 juga agak susah, karena beliau mungkin ada rapat-rapat ini harus tunggu sampai berapa hari. Kemarin cuma urus surat rekomendasi dan tanda tangan SPTJM. Sudah, kalau sukanya mungkin ya ketika di sana itu sama tadi adaptasi kan. Dapat pacar nggak? Nggak tahu. Adaptasi kan, alhamdulillah selama di sana nggak terlalu gimana-gimana. Tidak, justru saya dibilang logatnya keras kan, apalagi ditahu kan kalau orang timur di sana itu skeptis, pandangannya itu kayak orangnya keras-keras, kemudian kayak dipandang sedikit berbeda dengan mereka. Makanya karena saya Jawa juga alhamdulillah lancar, jadi kalau bicara dengan orang di sana kebanyakan pakai bahasa Jawa. Kemudian apalagi orang di sana kan sedikit-sedikit permisi kak, apalah segala macam, matur nuwun, kulon nuwun, apalah segala macam itu, pokoknya begitu. Jadi Anda belajar Anda balik ke nenek moyang Anda ya? Iya, jadi kalau untuk adaptasi nggak terlalu susah, karena teman-teman di sana juga support, dan mungkin itu kasar-kasarnya nanti kalau berkumpul dengan teman-teman dari Sulawesi itu juga. Nah karena kebetulan kemarin satu kantor itu ada juga teman yang dari Palu. Gitu. Ada berapa orang dari Palu? Dari Palu 2 orang, saya dengan itu, cuma dia kuliahnya di Jogja memang. Oh iya. Itu pun kebetulan ketemu itu, ternyata di Palu. Ini orang situ, dia orang Biromaru. Jadi astaga, cuma orang Biromaru, dan saya bilang ternyata Anda kawan nuai. Jadi ya kalau kemana-mana enak, dan ada teman aku bawa dengan teman-teman dari Makassar juga ada beberapa itu sih enaknya. Jadi memang kalau di tempat baru ya, Kakak Syakir dan juga ke Inder itu harus cari teman yang satu frekuensi gitu, karena itu akan membantu kita proses beradaptasi ya. Apalagi kalau kalau misalnya Kak Syakir yang memang misalnya dia ada turunan Jawa gitu, jadi tidak. Tapi kalau misalnya kayak Kak Indri gitu yang misalnya notabene yang belum pernah sama sekali, tidak kenal budaya dan mungkin ini sebenarnya orang tua asli sana. tapi kayak orang-orang pakai bahasa Makassar, pakai logat bahasa Makassar kayak mengerti, cuman kayak pengucapannya susah karena besarnya di sini, jadi kayak terbiasa dengan logat-logat orang Palu. Jadi memang menyesuaikan itu. Tapi itu harus jadi, itu tidak boleh jadi masalah di ranah komunikasi. Kan udah belajar mata kuliah komunikasi lintas Ibu budaya. Ibu Cito, Ibu Isra, Ibu Sumarni, dan ibu-ibu dan bapak-bapak lainnya. Nah, kalau tadi ini suka dukanya, terus juga ada benefitnya gitu. Yang kemudian ada pertanyaan lagi itu adalah bagaimana kalau pembiayaan di sana tuh? Bagaimana saya dapat uang nggak ya nanti di sana? Terus saya misalnya uang kos saya bagaimana? Uang bulanan saya gimana kalau di sana?
Kalau program ini seperti apa? Saya dulu ya. Ya. Nah, karena kalau program itu kan tadi sudah kita bilang semua, itu pembiayaannya itu kan tergantung kantor sebenarnya Kak. Karena kantorku itu pembiayaannya di paling tinggi itu 2,8 juta. Itu proposal yang mereka ajukan untuk pembiayaan mahasiswa magang seperti itu. Jadi itu juga yang diterbitkan langsung dari Kementerian Pendidikan, itu yang di SK-kan. Karena ada juga beberapa kantor yang 1,8, ada yang 2,1. Itu karena mereka mungkin itu sebagian ada yang WFO, ada yang sebagian online. Jadi ada yang online, ada yang offline ya. Jadi hybrid lah seperti itu, karena kami kemarin itu memang rata-rata full offline. Jadi pembiayaannya 2,8 juta. Kalau untuk bicara cukup tidak cukupnya sebenarnya cukup, lebih sebenarnya. Cuma ya tergantung bagaimana kita mengatur keuangan di sana saja. Kita mau hidup hedon. Mau hedon bisa sekali. Mau makan nasi kuning boleh, mau makan nasi kucing boleh, mau makan nasi Indomie boleh. Karena kalau di sana 10.000 sudah kenyang Kak. Beda dengan di sini kan. Di sana itu 10.000 itu sudah lengkap dengan. Jangan salah, 10.000 juga di sini sudah kenyang. tapi tidak ada ST-nya Kak. Nanti ditit gitu. Untuk terakhir mungkin bukan coach sih, mungkin lebih ke apa sih yang mau dipesan ke teman-teman atau mau disampaikan ke teman-teman untuk yuk nih ikut nih MSIB gimana gitu. Kalau dari saya, ya. Ini sih selama ada kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau kita tunda-tunda terus kayak kapan kita mau tumbuh dan berkembang untuk mengasah soft skill dan hard skill yang tidak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Jadi kayak kalau lagi kayak sekarang nih lagi gentar-gentarnya pendaftaran, kenapa tidak langsung daftar atau mencari tahu dulu? Karena berawal dari kita cari tahu pasti akan tertarik. Jadi kayak untuk teman-teman mungkin bisa segera cek websitenya Kampus Merdeka, karena mungkin saat ini teman-teman belum punya niat untuk mendaftar, tapi kalau setelah kayak scroll wah kegiatannya banyak ini, banyak benefit yang didapat, atau lihat-lihat di TikTok hashtag kayak magang Kampus Merdeka itu banyak kegiatan-kegiatan yang bikin kalian kayak ih asik sekali ya, saya juga mau kayak begini. Jadi kayak lebih banyak mengeksplor hal-hal baru, itu tidak apa-apa sih rasa, yang penting teman-teman mau mencoba. Dan kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan takut mencoba, dan kesempatan itu datangnya tidak 2 kali. Kalau Kakak Sakir? Kalau saya sih mungkin lebih ke berusaha untuk menyemangati diri sendiri. Karena kalau bukan Anda terlalu bijak sekali ya. Kayaknya sedih sekali ya. Dari hati. Dan juga cari teman yang mau diajak kompromi apalah segala macam. Kemudian saya juga sempat punya impian itulah waktu itu di akhir tahun 2021, kira-kira kapan saya bisa ke Jawa lah ini menuntut ilmu apalah segala macam. Dan saya tidak sangka juga ketika saya di sana, ternyata saya punya harapan itu ketika dan alhamdulillah terwujud. Karena itu saya tadi seperti dibilang ini, jangan takut mencoba, karena kalau kita di zona nyaman terus di sini itu mungkin bukan juga dibilang tidak berkembang, tapi usahakan kita mencari pengalaman baru, bagaimana merasakan work experience yang sungguhnya di sana, merasakan jadi budak korporat apa segala macam, supaya kamu tahu dimarah-marah mentor apalah segala macam, itu sudah menjadi hal biasa. Karena kalau urusan di kantor, urusan di luar di luar lagi, dituntut profesional ya. Profesional sekali di sana ya. Itu sih, jangan takut mencoba, selagi kau mampu lakukan aja. Keluar dari zona nyaman itu adalah salah satu pesan dari Kakak Sakir selama mengikuti proses ini. Itu jangan takut mencoba, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kita nggak pernah coba nih, kita nggak akan tahu gimana sih rasanya dimarah-marah gitu. Tapi karena sudah ini, jadi nanti kalian selesai kuliah berarti kalian sudah siap mental untuk bekerja. Insya Allah. Amin. Kita doakan semoga tahun ini mereka sarjana. Amin. Ya Allah. Amin, paling serius. Kalau begitu teman-teman, hari ini untuk episode hari ini kita sudahi dulu obrolan kita dengan teman ngobrol kita, ada Kakak Sakir dan juga Kak Indri. Buat teman-teman yang mau ikut program MSIB, silakan ikuti dan lihat di websitenya MBKM. Nanti akan ada di sini, ada Instagramnya juga di sini. Jangan lupa follow Instagramnya Rollin Podcast Ilmu Komunikasi, dan juga YouTube-nya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako. 1, 2, 3 jangan lupa di subscribe, komen, dan juga di share, dan juga di like ya. Teman-teman, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan materi-materi yang infinity, materi-materi yang yang paling
yang hal-hal yang lagi boomingnya apa aja. Nanti episode kedepannya kita akan bicara tentang apa. Pokoknya ikuti terus, nyalakan loncengnya. Oke? Rolling Ngobrol Infinity. Dadah. Oke? Jangan lupa mulut sama mic. Oke. So, bilangin lo kalau sudah mulai. Sudah mulai. Maju. Selamat datang di Cut.